Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot selalu mencalon gitu. Jadi semua partai pasti akan dorong partainya dulu toh, nanti disimulasikan dengan partai-partai lain, kalau cocok baru digabungkan kan gitu. Ini masih proses simulasi, masih panjang kata Mas Andri. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot selalu mencalon gitu, calon pilpres, calon pilgub, nanti calon wali kota lagi habis itu, ya kan. Jadi kalau kami wajar lah mencalon-calonkan kayak gitu tuh, karena memang partainya ada, kewajiban kami, ya kan. Tumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis ini mendasar sekali teman-teman. Berpikir kritis ini membuat kita memiliki benteng dalam menghadapi berbagai macam kebohongan. Benteng untuk kita bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Karena pondasinya ada pada kemampuan berpikir kritis. Nah, critical thinking ini sering kita lemah. Indikasi critical thinking lemah apa? Hoax di mana-mana. Karena hoax itu hanya bisa beredar menggunakan perantara kemampuan berpikir rendah. Ketika kemampuan berpikir rendah, hoax mudah beredar. Ketika kemampuan berpikir kritis tinggi, hoax itu nggak bisa tembus. Saya beri ilustrasi. Saya dikirim sebuah dokumen, saya baca, sebentar. Yang nulis si Anu kritis nih, ini kok bisa? Rasanya ini nggak mungkin. Kenapa? Karena dokumen itu dikritisi. Tapi kalau kita tidak kritisi, apa saja akan kita terima. Dan kritis itu membuat apa? Kita muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau teman-teman punya kemampuan berpikir kritis, maka ketemu apapun akan tanya, kok begini ya? Kenapa nggak begitu ya? Terus critical thinking itu muncul. Dan itu menghasilkan apa? Kreativitas. Critical thinking adalah hulunya kreativitas. Tanpa critical thinking Anda tidak muncul kreativitas. Karena kreativitas itu mengkreat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu muncul dari pertanyaan. Menanyakan yang tidak ditanyakan. Kenapa begini, kenapa begitu. Nah, yang seperti ini teman-teman, itu nantinya berdampak ke depan. Anda selalu mampu mendapatkan jawaban atas masalah-masalah lama yang menahun. Sering gak teman-teman ketemu orang yang bekerja di institusi selalu bikin terobosan. Perusahaannya maju terus. Padahal sudah dipimpin banyak orang sebelumnya. Ketika dipimpin dia maju terus. Banyak terobosan. Kenapa? Karena dia selalu berpikir kritis. Jadi dia selalu melihat hal-hal yang gak pernah kelihatan. Nah, kemampuan berpikir kritis itu tumbuhannya sekarang teman-teman. Karena begitu nanti Anda masuk ke fase pasca kuliah, kesempatan itu akan mengalami penurunan. Muncul kreativitas, muncul inovasi. Dari situ, critical thinking. Nah, teman-teman ini masuk, tapi kenapa saya katakan menarik? Yang menerima SMPT banyak. Tetapi di Gajah Mada, generasi baru ini menyusun sebuah proses yang secara struktural itu benar. Satu, ada Badan Pekerja Kongres. Betul ya, Badan Pekerja Kongres? BP Kongres. Siapa kan itu? BP Kongres. Tuh, namanya Iwan Samariansah, ini di sini nih. Yang kemudian jadi sekjen. Yang kedua, menyusun ADART yang rapi, yang tertib, yang benar. Kalau teman-teman lihat ADART-nya hari ini, dilihat ADART mereka yang disusun oleh angkatan pertama itu, Anda boleh bilang itu level intelektual yang high level. Betul. Karena apa sih yang menarik ADART-nya? ADART-nya itu kalau bahasa ilmu politik namanya institutional design. Institutional design-nya itu dengan gagasan. Yang tadi sebagian dikatakan oleh Kusuma. Tentang urutan, tentang struktur, tentang peran. Itu ADART-nya terjadi dengan baik. Kenapa? Karena mereka yang ikut di dalam Badan Pekerja Kongres dan ikut Kongres hampir semuanya aktivis sudah matang. Bukan aktivis baru memulai. Nah, saya waktu itu, angkatan pertama, sebagai panitia kongres. Jadi, saya ini levelnya gumun-gumun waktu itu. Datang dan terkagum-kagum dengan Janu, dengan Iwan, dengan Lukman. Mereka berdebat yang menyusun. Saya anggota panitia aja. Ketua kongresnya siapa ya waktu itu ya? Ketua panitia kongres. Lukman bukan? Bukan. Ketua panitianya. Lupa saya.
Pokoknya saya anggota panitia kongres. Saya menyaksikan, dan di kongres itu diprotes oleh yang tidak setuju SNPT. Di demo di Kaliurang. Ya, saya mau teruskan itu, teman-teman. Kenapa saya sampaikan ini penting? Karena kalau tidak ada pondasi institusional yang baik, saya rasa tidak mungkin bisa bertahan sampai sepanjang ini. Perjalanan itu, ya. Yang kedua, kalau tidak ada basis institusional yang baik, tidak mungkin ditiru di berbagai universitas lain. Karena universitas lain itu dalam posisi bimbang. Kalau terima kok kayak KNPI. Waktu itu ya, kita nggak bicara sekarang. Kalau sekarang enak. Waktu itu tuh kooptasi luar biasa. Nah, tapi yang menarik, seperti dikatakan oleh siapa tadi, Lukman Pak ya, setiap kongres selalu ada rekomendasi. Dan rekomendasinya, rekomendasinya itu rekomendasi istinya perlawanan terhadap Orde Baru. Tidak ada rekomendasi yang sifatnya membebek atau menjilat Orde Baru. Tidak ada. Semua pernyataannya, sehingga tidak bisa lagi dikatakan bahwa Senat Mahasiswa adalah kepanjangan tangan kekuasaan. Tidak bisa. Karena badan ini, dan ditopang dengan rektor yang legowo. Sebetulnya bukan legowo, dia menjadi penangkal petir. Saya ngobrol sama Pak Kusnadi, saya ngobrol sama Pak Adnan, apa yang terjadi? Mereka diteleponin sama Kodam, mereka diteleponin sama bukan, waktu itu belum Polda, waktu itu tentara, Garnisun, mereka ditekan oleh mereka itu rutin ditekan, mereka penangkal petir, tapi untungnya mereka penangkal petir, tidak diteruskan aliran listrik itu pada mahasiswa. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat suhu politik 2029, ini mulai panas teman-teman ya. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, bahwa bagaimana Prabowo ini ya mulai dideklarasikan, mulai didukung oleh partai-partai pendukungnya, dan ini membuat orang-orang ya yang dekat dengan Prabowo ini mulai memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk maju kedua kalinya ya, maju sebagai capres untuk 2 periode, teman-teman. Dan Anies ya dideklarasikan juga oleh Partai Gerakan Rakyat ya, didukung. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan kemudian pernah menjadi capres, teman-teman, tentu ini adalah sebuah gebrakan prestasi yang luar biasa bagi Anies. Sebuah hal yang sangat membanggakan ya. Namun setelah Pilpres selesai dan Anies kalah, teman-teman ya, Anies menerima kekalahannya. Namun yang menarik ketika itu PAN itu ya, Partai Amanat Nasional ya, pada saat Anies gagal maju sebagai calon gubernur Jakarta, PAN itu pernah menyindir Anies ya, mengatakan bahwa Anies itu mereka tidak takut dengan Anies lah, mereka tidak takut lah ya menyindir Anies dengan ada ambisi untuk maju padahal tidak punya partai dan sebagainya. Nah, kali ini Anies itu membuktikan bahwa Anies itu mampu, teman. Ya, saat ini Anies sudah punya partai, punya perahu ya, artinya bahwa Anies tidak bisa dipandang sebelah mata sekarang, karena beliau betul-betul punya kekuatan dalam politik saat ini ya. Memang ya, partai-partai Kimples pada saat itu ya, memang jujur takut juga sama Anies. Buktinya Anies dijegal, teman-teman ya. Anies tidak bisa maju sebagai calon gubernur Jakarta ya kemarin. Padahal elektabilitas Anies itu paling tertinggi di antara semua calon yang ada pada saat itu. Nah, di sanalah sejarah dimulai, bagaimana Anies mengatakan setelah gagal maju sebagai calon gubernur pada saat itu, Anies kemudian memberikan clue akan membuat sebuah partai, dan itulah kenapa Gerakan Rakyat ada saat ini. Itu karena melihat bagaimana Anies dijegal pada saat itu, dan itu kenapa Anies sampai saat ini terus ya berjaya bersama relawannya untuk ya politik ke depan, teman-teman. Dan ini membuat partai-partai lain pasti makin ketar-ketir, teman. Bagaimana menurut kalian?